الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضائلهم قرة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada pagi hari ini akan melanjutkan bahasan tentang ilmu fiqih, ilmu tentang ibadah. Kemarin kita sudah membahas tentang faktor-faktor atau penyebab hal-hal yang mewajibkan mandi wajib, artinya hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan pasal faslun wa furudul ghusli salasatu asya. Pasal tentang fardu mandi ada 3 perkara. Hal-hal yang wajib ada ketika mandi wajib itu ada 3 perkara. Artinya rukun mandi, fardu mandi atau rukun mandi ada 3 perkara. Asal mandi 3 perkara. Rukun mandi atau fardu mandi ada 3 perkara. Boleh pakai rukun, boleh pakai fardu, sama maknanya. Rukun mandi ada 3 perkara. Mana yang 3 itu? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ini yang harus ada ketika mandi wajib. Yang pertama itu rukun mandi adalah niat. Niat. Apa niatnya? Ntar kita akan bahas secara rinci. Kemudian yang kedua dari rukun mandi adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis apabila najis tersebut ada di anggota badannya. Seulang, wa izalatun najasati, menghilangkan najis jika najis tersebut ada pada anggota badannya. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan najis jika najis tersebut ada pada anggota badannya. Jika ada najis tersebut ada pada anggota badannya. najis tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari fardu mandi adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Yang terakhir dari fardu mandi yang harus terpenuhi ketika mandi wajib adalah menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Menyampaikan, yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh rambut atau bulu-bulu yang ada di badan ini dan kulit. Mengalirkan air atau menyampaikan air artinya sama. Mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Kemudian lanjut. Wasunanuhu, dan sunnah mandi. Sunnah. Tadi wudu juga ada sunnahnya, mandi juga di sini ada sunnahnya. Ada berapa sunnah mandi? Khamsatu asya'a. Sunnah mandi ada 5 perkara. Sunnah mandi ada 5 perkara. Kalau mengaku diri selalu menjaga sunnah Nabi, pasti dikerjakan yang 5 perkara ini kalau mandi wajib. Itulah arti sebenarnya ahli sunnah yang selalu mengerjakan sunnah Nabi.
Ini sunnah mandi ada 5. Mana dia yang 5 itu? At-tasmiyatu. Yang 5 itu yang pertama adalah membaca basmalah sebelum mandi. Membaca basmalah. Sunnah yang pertama membaca basmalah. Kemudian yang kedua dari sunnah-sunnah mandi adalah wal wudu'u qablahu. Wudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi 'alal jasadi. Wudu sebelum mandi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi, menjalankan tangan ini ke seluruh anggota badan. Artinya ketika mandi itu digosok-gosok badannya ya. Menjalankan tangan ke seluruh anggota badan. Wal muwalat, artinya wal muwalat artinya terus menerus, sama seperti wudu. Ada di sana di sunnah wudu ada muwalatnya juga. Artinya apa? Harus semua rukun mandi itu harus semuanya terpenuhi, tidak boleh terpisah, harus satu tempat waktunya ya. Mulai dari niat menghilangkan najis dan mengalirkan air itu harus nyambung. Mualat. Wal mualat artinya terus menerus, artinya nyambung. Wal mualat terus menerus. Itu sunnah. Yang terakhir dari sunnah mandi adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Di mandi juga ada di sunnahnya itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Oke, sekarang kita akan bahas secara rincinya. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Artinya mendahulukan anggota badan yang kanan atas anggota badan yang kiri. Ini tentang fardu mandi. mendahulukan yang atas. Anggota badan yang kanan atas anggota badan yang kiri. Baik, kita akan mulai baca penjelasannya, artinya syarahnya. Penjelasan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Setiap ingin membaca kitab karangan para ulama, hendaknya diawali dengan qala al-musannif. Apa artinya? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tuan musannif berkata, semoga Allah merahmatinya, rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana, dan semoga kita diberikan manfaat. Wa nafa'ana bi'ulumihi, dengan ilmunya. Mana ilmunya tuan musannif itu? Ini karangan dari kitab ini. Semoga kita diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya, itu karangan kitab ini. Nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi, dan juga keberkahan ilmunya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari keberkahan ilmu ulama ini, pengarang dari kitab ini. Fid dharaini, di dunia dan di akhirat. Itu salah satu adab kita sebelum membaca kitab kuning. Membaca qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Itu salah satu adabnya ya. Kemudian sekarang kita masuk dalam pembahasan faslun fi faraidil ghusli, pasal tentang fardu mandi. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a.
ahaduha an-niyatu fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwa dzalika. Kemudian pasal tentang fardu mandi, artinya rukun mandi. Yaitu ada 3 perkara. Rukunnya itu ada 3. Salah satu dari yang 3 itu adalah niat. Fayanwil junubu, maka orang yang junub, artinya orang yang memiliki, yang sedang berhadas besar, berniat raf'al janabati, untuk menghilangkan junubnya, untuk menghilangkan hadas besarnya. Awil hadasil akbari, atau dia itu niatnya menghilangkan hadas besar. Boleh dia nawaitul ghusla li raf'il janabati. Boleh berniat seperti itu. Dan boleh juga bilang nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Akbar, ingat. Akbar, bukan asghar. Kalau asghar itu wudu. Karena yang dihilangkan hadas besar, bukan hadas kecil. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya harus mandi wajib. Makanya di sini akan dijelaskan mana dia rukun-rukun yang harus terpenuhi ketika mandi wajib. Supaya apa? Supaya ibadah kita yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, sah mandinya. Ini perlu diketahui ini. Harus mempunyai ilmu tentang hal seperti ini, karena wajib kalian akan menemukan hal seperti ini, mandi wajib ini. Apabila kalian mimpi basah, mandi wajib. Gimana caranya mandi wajib kalau kalian belum mempelajari? Makanya harus mempunyai ilmu. Jangan berguru sama Google. Harus ada sanad keilmuannya gurunya. Google itu terkadang kalau kalian cari tentang kitab kuning, tentang hukum-hukum Islam, terkadang lain yang keluar. Makanya kalau berguru itu harus jelas sanad ilmuannya. Biar apa? Biar tidak sesat pemahamannya, ya. Biar pemahamannya itu lurus, langsung nyambung pemahamannya sama gurunya. Sampai ke Rasulullah pemahamannya. Artinya apa? Kalau ilmunya itu nyambung, otomatis ilmu yang dia miliki itu dia akan gunakan untuk kebaikan. Itu kalau ilmu yang nyambung, artinya ilmunya itu mendatangkan kebaikan bagi umat. Kalau misalkan ilmunya itu dia gunakan untuk memecah umat, menyesatkan umat, itu bukan ilmu yang nyambung sampai Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengajarkan ilmu yang menyatukan umat. Artinya apa maksudnya? Itu ilmu yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah menyalahkan para sahabatnya apabila beliau melihat sahabatnya itu melakukan ibadah yang beliau tidak pernah ajarkan. Contohnya seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau selalu, kata Rasulullah, belum meninggal Sayyidina Bilal bin Rabah ini sudah terdengar suara terompahnya di dalam surga. Padahal belum meninggal, masih hidup orangnya, tapi udah suara terompahnya itu sudah terdengar oleh Rasulullah di dalam surga. Ditanya Bilal oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa yang kamu amalkan sampai suara terompahmu sampai di dalam surga, kata Rasulullah. Terus Sayyidina Bilal menjawab, wahai Rasulullah, setiap aku selesai berwudu, aku selalu mengamalkan sholat sunnah wudu. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan, enggak pernah beliau mengajarkan sholat sunnah wudu. Tapi Sayyidina Bilal dengan sendirinya ingin melakukan sholat sunnah wudu. Apa yang tanggapan dari Rasulullah? Dibenarkan oleh Rasulullah. Selama itu mengandung kebaikan, Rasulullah selalu membenarkan sahabatnya, tidak selalu menyalahkan. Jangan, itu sesat, jangan. Bukan itu bukan akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah, kalau apapun yang dilakukan oleh para sahabat yang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, selama perbuatan itu mengandung kebaikan, maka Rasulullah membiarkan para sahabat mengerjakannya. Contohnya seperti sholat sunnah wudu.
Mana pernah Rasulullah menyalahkan para sahabatnya? Artinya selama itu mengandung kebaikan. Salat sunnah wudu baik atau tidak? Baik atau tidak salat sunnah wudu? Ya baik. Siapa yang berani bilang salat itu tidak baik? Siapa yang berani bilang salat itu mendatangkan mudarat? Enggak ada kan? Kalau ada yang berani seperti itu sama artinya orang yang menentang kewajiban salat. Apa hukumnya orang yang menentang kewajiban salat? Dihukumi kafir oleh para ulama. Makanya nih Rasulullah itu beliau mengajarkan dengan cara akhlakul karimah, akhlak yang baik. Rasulullah tidak pernah beliau sedikit-dikit menyesatkan para sahabat, tidak pernah. Rasulullah berjuang mati-matian untuk merangkul umatnya, untuk merangkul para kafir Quraisy supaya memeluk agama Islam. Ini Rasulullah, beliau berdakwah menggunakan akhlakul karimah. Hanya di sini kita memperdalam ilmu syariat yang diajarkan oleh para ulama, yang ilmunya itu nyambung sampai Rasulullah. Coba di dalam Al-Quran ada enggak dibilang di sana rukun-rukun mandi? Ada enggak yang dicantumkan di dalam Al-Quran cara-cara kita mandi yang benar di mana? Kan enggak ada, cuma perintahnya saja di sana di dalam Al-Quran. Makanya tidak bisa kita terlepas dari ulama, karena yang paham benar-benar makna dari Al-Quran itu adalah ulama. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya ketika kita setiap membaca kitab para ulama, kita mengharap keberkahan dari ilmunya. Jadi boleh berniat dua yang tadi. Itu boleh kita bilang ketika mandi wajib itu nawaitul ghusla li raf'il junubi, li raf'il janabati. Itu boleh seperti itu. Atau boleh juga berniat seperti ini, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Ini niat, ya. Kapan berniat? Sebelum air itu mengenai anggota badan. Artinya berniatnya itu sebelum mengalirkan air. Di sana tempatnya berniat. Sebelum mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Bersamaan. Bersamaan. Pertama kali badan kulit ini menyentuh air, di situ tempatnya berniat. Boleh misalkan pakai tangan. Ketika menyentuh air pertama kali, di sana masang niat, boleh. Ini kalau mandi wajib niatnya. Wa nahwa dzalika, dan boleh juga berniat seperti yang lain. Wa tanwil haid wan nufasa'u raf'al hadatsil haidi aw nifasi. Kemudian orang yang haid itu dan orang yang nifas lain niatnya nih. Orang yang haid dan orang yang nifas lain niatnya. Lihat kitabnya. Kalau orang yang junub tadi apa niatnya? Itu raf'al janabati boleh, atau raf'al hadasi al-akbari, ini untuk orang yang junub. Gimana kalau orang yang haid dan nifas? Mana niat yang dipakai? Raf'al hadasil haidi awin nifasi. Misal kalau ada orang yang haid ingin mandi wajib, apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Untuk mengangkat, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas haid. Itu kalau orang yang haid. Gimana kalau orang yang nifas? Nawaitul ghusla li raf'il hadasin nifasi fardhan lillahi ta'ala. Itu niatnya kalau orang yang nifas dan haid. Jadi kalau orang yang junub, misal
mimpi basah misalkan, itu niatnya raf'al janabati atau raf'al hadasil akbar. Kalau orang yang haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Bedanya di sana. Li raf'il hadasil haidi fardhan lillahi ta'ala, untuk mengangkat hadas haid. Ini niat, ya. Ini niat ini termasuk rukun dari mandi. Kalau tidak terpenuhi niat ini, maka tidak sah mandinya. Mandinya dia tidak memakai niat, langsung nyebur. Sah nggak mandinya? Nggak sah. Karena niatnya nggak ada. Jadi yang 3 ini harus ada. Kemudian wa takunu niyatu maqrunatan bi awwalil fardi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfalihi. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Kemudian niat itu, kapan orang itu berniat, dibarengi dengan awal jadi rukun tersebut. Artinya yang mana itu dibarengi dengan yang pertama, basuhan pertama. Artinya yang pertama kali terkena air. Misal dia mulai dari kaki, ketika dia menyiram kaki, bersamaan dia menyiram dengan memasang niat. Itu kalau mandi. Kalau wudu, dia itu berniat pas membasuh wajah. Kalau mandi, bersamaan dia itu terkena air dengan niatnya. Artinya sebelum dia tersentuh sama air, bersamaan air itu nyentuh kulitnya sama niatnya. Artinya ketika dia mau mandi wajib, dia mulai dari atas misalnya kan, ambil air pakai centong, mulai dari atas. Ketika dituangkan air itu jatuh ke kepala, baru di sana masanya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Langsung mandi terus. Ratakan air itu sampai seluruh tubuh. Ingat, jangan lupa pusat ini juga dia basah, harus basah. Dibasahkan. Sama nih, maaf, yang bagian pantat bagian bawah itu harus terkena juga air mandi, ya. Pantatnya juga yang itu yang apabila disentuh itu bisa membatalkan wudu, itu harus terkena. Ini banyak orang yang terkadang melalaikan hal-hal seperti ini. Makanya pas puluhan tahun dia ibadah nggak diterima. Kenapa? Karena nggak mempunyai ilmu tentang hal seperti ini. Jadi ini tempatnya berniat. Pertama kali air itu mengenai badan, di sana masang niat, ya. Wa huwa awwalu ma yughsalu minal a'lal badani. Jadi ketika mandi wajib itu boleh kita menuangkan air dari kepala atau dari kaki. Jadi yang dimaksud awal fardu itu adalah awal sesuatu yang di bawah dari pangkal badan. Awal sesuatu yang dibasuh dari pangkal atas badan atau pangkal bawahnya. Awal terkena air di kepala misalkan, mulai dari atas, ambil air pakai centong, dituangkan dari kepala. Pertama kali nyentuh air itu ke kepala, di sana masang niat. Kalau misalkan dari kaki, ketika pertama kali air itu mengenai kaki, di sana masang niat. Ini niat mandi wajib. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Apabila dia berniat setelah membasuh satu bagian, maka wajib mengulangi niat mandinya. Misalkan apa? Sudah selesai dia siram seluruh tubuhnya, kemudian baru dia masang niat, maka wajib diulang. Harus bersamaan air itu terkena dengan niat ini. Artinya beriringan sudah. Ketika air itu menyentuh bagian kepala, pangkal atas nih, bagian kepala dari badan, di sana langsung masang niat berbarengan. Jangan kalau sudah basah semuanya baru masang niat.
enggak sah. Jadi niat itu berbarengan sama awal fardu dari mandi itu. Paham di mana tempat masuk niat ketika mandi wajib? Ketika pertama kali kulit ini tersentuh sama air. Misal kalau dari kaki, nih contoh, memakai dituangkan air itu dari kaki, awaitul ghusl, sambil air itu dituangkan dalam hati masuk niat, awaitul ghusl li raf'il hadatsil akbari fardlillahi ta'ala. Itu caranya. Di sana masuk niat bersamaan sama perbuatannya, itu niat. Kalau nawaitunya itu namanya lapas niat. Apa sih makna niat asli itu? Itu niat itu adalah lintasan hati, menyengaja. Lintasan hati. Jangan kalah sama bisikan syaitan ya. Syaitan itu sering sekali membuat kita ragu-ragu di dalam hal bersuci seperti ini. Itu syaitan. Sengaja dibuat kita ragu-ragu supaya waktu kita itu terbuang di dalam kamar mandi. Itu dia seputaran niat. Kemudian yang kedua dari rukun-rukun mandi yaitu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, yaitu menghilangkan najis jika najis tersebut ada di anggota badannya. Al mustaghsili, maksudnya anggota badan orang yang mandi. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i wa alayhi fala yakfi ghuslatun wahidatun 'anil hadasi wan najasati. Wa rajjaha an-Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin 'anhuma wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan amma idza kanat an-najasatu 'ainiyatan wajaba ghuslatani 'anhuma. Ini tentang menghilangkan najis. Dan ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Dan menurut Imam Rafi'i, maka tidak cukup membasuh satu kali dari hadas dan najis. Jadi kalau ada najis di anggota badan yang terlebih dahulu dihilangkan, misal ada hadas besar, ada najis. Kalau najis itu kan dibagi dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Artinya najis yang dilihat oleh mata, ada najis yang tidak terlihat oleh mata. Mana contohnya najis yang dilihat oleh mata? Kotoran ayam misal, udah dipegang kan? Mau mandi wajib. Di sana ada najis di badannya sama hadas besar. Yang dahulu dihilangkan yang mana? Misal mau dia sekaligus mandi satu kali siram air sudah sekaligus sama mandi wajibnya, sah atau tidak mandi wajibnya? Sekaligus dia mandi wajib menghilangkan hadas besar sekaligus menghilangkan najis, satu kali siram, bisa nggak sah? Tidak sah. Jadi terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah menghilangkan najis dulu. Bersihkan dulu najis itu, sucikan dulu dirinya dari najis, baru menghilangkan hadas besar. Ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Kemudian Imam Nawawi mengunggulkan terhadap cukup dengan satu kali basuhan dari hadas dan najis. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu, dan tempatnya yaitu sesuatu yang jika najisnya itu berupa najis hukmiyah. Amma idza kanat najasatu ainiyatun wajaba ghuslatani anhuma. Jadi yang dimaksud di sini oleh Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi itu beliau mengunggulkan pendapat yang bilang cukup dengan satu kali basuhan untuk orang yang berhadas besar sama yang ada najis di anggota badannya. Dengan catatan, kata Imam Nawawi, dengan catatan najis yang ada di anggota badannya itu adalah najis hukmiyah yang tidak bisa dilihat. Najis hukmiyah itu dengan catatan baru bisa satu kali basuhan. Gimana kalau najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata? Misal jalan-jalan pagi, saking enaknya jalan-jalan, dia menginjak kotoran anjing misalkan.
itu kan najis ainiyah, bisa dilihat kan kotorannya. Maka sebelum dia mandi harus disucikan dulu najis itu, baru dibasuh 2 kali kata Imam Nawawi. Kalau najisnya terlihat, kotoran cicak misalkan, saking khusuk di jeding jatuh kotoran cicak di anggota badannya, maka di sana gimana kata Imam Nawawi? Harus dia wajib dia memakai 2 kali basuhan, 2 kali, artinya 1 kali menghilangkan najis kotoran cicak itu, 1 kali untuk menghilangkan hadas besar. Itu kata Imam Nawawi. Paham? Paham ke? Ini harus paham ini, karena wajib kalian temukan. Wajib kalian temukan hal-hal seperti ini. Tidak sunnah, wajib ditemukan. Selama harus dipahami bab-bab seperti ini, hal-hal seperti ini. Jadi ketika kalian beragama, agama kalian tidak main-main. Ada ilmunya, ada landasan ilmu, ada dasar ilmu. Kalau selama ada dasarnya, maka di sanalah kalian itu beragama dengan agama yang benar. Maksudnya dengan cara yang benar, berdasarkan ilmu. Harus dipahami hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya sholatnya itu bisa sah. Emang mau seperti ini 70 tahun sholatnya rajin, tahajudnya 12 rakaat setiap malam. Kan itu sunnah Rasulullah, 12 rakaat. Apa namanya? Rasulullah tahajudnya 12 rakaat. Kemudian ayat-ayat yang beliau pakai itu ayat seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, itu yang dipakai oleh Rasulullah tahajud. Makanya kata Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah, beliau melihat Rasulullah, kaki Rasulullah sampai bengkak tahajud. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, engkau kan maksum dari dosa, engkau itu kan terbebas dari perbuatan maksiat, kenapa ibadahmu sampai segininya, sampai bengkak kakimu? Kata Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Apa jawab Rasulullah? Simpel jawaban Rasulullah. Apakah aku tidak menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Kata Rasulullah. Coba. Makanya kalau mengaku diri selalu menjaga sunnah Nabi, pasti sholat tahajudnya 12 rakaat. Jadi Rasulullah saja seperti gitu ibadahnya. Kenapa kita ini yang selalu bergelinangan dosa, selalu melimpah dosa kita setiap hari, selalu menumpuk. Seandainya kita lihat dosa ini, mungkin sudah melebihi besar gunung sudah dosa kita. Coba kita lihat. Tapi saking rahmatnya Allah, saking kasih sayangnya Allah kepada manusia, pahala dan dosa itu tidak terlihat, tidak diberikan kita melihatnya oleh Allah. Tapi ada waktunya pahala dan dosa itu akan berperan kelak. Ada waktunya. Memang sekarang tidak kelihatan. Ngapain ke masjid? Memang pahala bisa kita lihat. Emang kita dapat uang kalau dapat pahala? Kan gitu. Seperti itu kan. Ibaratnya dia meremehkan. Tapi tunggu saja kelak akan datang pada waktunya, pahala dan dosa itu akan berperan. Kapan? Ketika sudah mulai masuk ke dalam kubur. Kalau sudah masuk dalam kubur, uang, kendaraan, rumah, semua harta benda nggak ada gunanya. Yang berperan di sana adalah pahala dan dosa. Kalau pahalanya banyak, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam kubur. Kalau orang yang pahalanya banyak, lebih banyak pahalanya dari dosanya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang yang mempunyai pahala banyak ketika masuk dalam kubur, ketika dia menunggu hari kiamat di kubur, itu seperti dia tidur nyenyak. Ketika dia bangun-bangun pas hari pembangkitan, nggak ada rasanya dia menunggu. Ini orang yang amalnya baik. Coba bayangkan,
di dalam kubur ini adalah alam penentuan kita kelak di akhirat. Kita baik yang kita dapatkan di dalam kubur, maka otomatis di akhirat kita akan mendapatkan surga Allah. Gimana kalau siksa yang kita dapatkan di dalam kubur, maka ketika kita di akhirat pasti akan disiksa juga di api neraka. Hati-hati makanya. Nah, kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala. Salah satu amalan yang dimana pahalanya itu sulit sekali dihitung oleh para malaikat. Salah satu amalannya adalah sholawat. Ini sholawat kepada Nabi. Itu salah satunya amalan. Gimana pun caranya kita membacanya pasti diterima dan juga berpahala banyak. Itu yang kita kumpulkan. Dan juga segala amalan yang kita lakukan tidak akan bisa diterima tanpa benar cara kita sholat. Yang ditanya dahulu bukan tahajudmu kelak di akhirat. Berapa rakaat kamu tahajud? Kata para malaikat bertanya kelak di akhirat. Tidak, tapi yang ditanya gimana sholatmu? Benar enggak rukun dan syaratnya? Bersuci enggak kamu ketika sholat? Benar enggak cara kamu beristinja? Benar enggak cara kamu mandi wajib? Itu yang ditanya. Kalau yang cara taharahnya saja, cara bersucinya saja tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, semua amalan yang dia lakukan percuma, tidak akan diterima. Kalau sholatnya tidak sah, zikirnya ribuan, baca Al-Qurannya setiap hari, tapi sholatnya main-main, sholatnya asal-asalan, tanpa memakai ilmu, tanpa dia memperhatikan hal-hal seperti ini, hal-hal taharah ini, percuma semua amalan yang dia lakukan, tidak akan diterima kalau sholatnya tidak sah. Itu makanya perlu kita perhatikan hal-hal seperti ini, harus kita pelajari. Ini namanya ilmu yang wajib kita pelajari, yang sangat kita butuhkan. Pasti kita akan temukan hal-hal seperti ini. Makanya kata ulama, wajib hukumnya mempelajari ilmu-ilmu seperti ini yang kita butuhkan pada saat ini. Itu wajib kita pelajari. Kemudian wa isalul ma'i ala jami'il sya'ri wal basyarati. Rukun mandi yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh bulu-bulu yang ada di rambut ini. Misal bulu kepala, rambut kepala, bulu-bulu yang ada di rambut, semen, cebawok, jenggot, sedok, bulu dada, bulu ketiak, semuanya harus terkena. bulu telur, semua bulu-bulu yang di badan ini harus terkena. Sama kulit juga. Misal kalau tebal jenggotnya, harus terkena kulit bagian bawahnya, sama air yang dia pakai mandi wajib. Ini harus diperhatikan. Wa fi ba'di nusakhi badalu jami' usulihi wala farqa baina sya'ri ar-ra'si wa ghairihi wala baina al-khafifi minhu wal kasibi. Dan pada sebagian redaksi diganti dengan kata-kata jami'ul usul. Apa maksudnya itu? Seluruh anggota yang ada di badan ini harus terkena air ketika mandi wajib. Karena itu rukunnya mengalirkan air ke seluruh bulu-bulu dan kulit. Intinya ke seluruh anggota badan. Wala farqa baina sya'ri ar-ra'si wa ghairihi. Tidak ada bedanya antara rambut kepala dengan bulu-bulu yang lain. Bulu naik, bulu betis, semuanya itu sama, harus terkena oleh air ketika mandi wajib. Wala bainal khafifi minhu walal kasibi. Dan bulu-bulu itu tidak ada bedanya, artinya walaupun tebal, walaupun tipis bulunya harus terkena air ketika mandi wajib. Misal punya jenggot panjangnya 2 meter, tebal lagi, harus terkena oleh air.
harus kena oleh air ketika mandi wajib. Jadi nggak ada pengecualian kalau untuk bulu-bulu yang tebal maupun bulu yang tipis, semuanya sama harus kena. Wa sya'rul madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajib naqduhu. Kemudian adapun rambut yang diikat, jika tidak sampai airnya pada dalamnya kecuali dengan melepaskan ikatannya, maka wajib melepaskannya. Ini misalkan rambut gimbal, atau gimbal, satu tali-tali itu, satu kuncir rambut-rambut dengan Afrika. Gobang. Gimbal. Rambut yang diikat-ikat. Yang diikat-ikat itu. Gobang. Gobang bahasa sini. Rambut yang gobang. Jadi itu yang diikat seperti itu. Apabila dengan sebab mengikatnya itu tidak tidak masuk air ke dalam rambut yang diikat itu. Iya. Yang diikat. Yang diikat. Apabila dengan sebab ikatan itu rambut ada bagian rambut yang tidak terkena oleh air ketika mandi wajib, maka wajib melepaskan ikatan itu. Wajib dia melepaskan ikatan di rambutnya. Bahasa Indonesianya kan itu namanya gimbal, namanya rambut gimbal. Bahasa Sunda gobang. Itu sudah gobang bahasa sini kan. Wal muradu bil basyarati, dan yang dimaksud dengan basyarah kulit, zahirul jildi wa yajibu ghuslu ma zahara min simakhi udunayhi wa min anfi mujda'in wa min syuquqi badanin wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qulfati minal aqlafi. Kemudian yang dimaksud dengan kulit adalah yaitu luar kulit, bagian luar, bukan bagian dalam kulit. Maksudnya bagian luar nih, ini nama kulit ya, bagian luar. Itu yang dimaksud di sini kulit. Wa yajibu ghuslu ma zahara min simakhi udunayhi, dan wajib membasuh sesuatu yang tampak dari lubang dua telinga yang bisa terlihat dari sampingnya. Misal kalau ada temannya di samping bisa melihat sesuatu itu di lubang telinga ini, wajib terkena sama air. Jadi ketika mandi ini diginiin. Semuanya intinya lubang-lubang itu yang bisa dialirkan air harus terkena. Supaya apa? Supaya nggak ada anggota badan yang tidak terkena sama air, yang tidak berkeadaan hadas ketika kita sholat. Supaya kita itu benar-benar suci melaksanakan sholat, kita itu benar-benar suci menghadap Allah. Kita ngadap pemerintah saja, kita bersih pakaiannya. Nggak ada yang kotor-kotor kalau ngadap pemerintah. Masa ketika menghadap Allah membawa hadas besar? Kan nggak pantas kalau seperti itu. Makanya harus semua kulit, semua bagian kulit yang ada di tubuh ini, yang bagian luar harus terkena sama air ketika mandi wajib. Sama seperti ini, di bagian perutnya kan ada namanya pusat. Terkadang orang sering seperti itu meremehkan hal-hal seperti ini. Dia tidak menghiraukan yang di pusat ini. Kalau sudah nyebur biasa-biasa. Dia tidak bahasa sini ngeluit. Apa bahasa sini ngeluit? Ngeluit. Dia tidak ngeluit pusat kan. Langsung nyebur biasa mandi wajib. Itu kelak anggota badan yang tidak terkena sama air ketika mandi wajib, itulah yang menyebabkan sholatnya tidak sah, karena tidak merata. Rukun mandi wajib itu harus meratakan air ke seluruh badan, rambut dan kulit, bulu-bulu dan kulit itu harus rata semuanya sama air, terkena air. Semua lubang-lubang itu harus kena air, mulai dari hidung. Semuanya harus. Makanya ketika mandi wajib jangan nyebur-nyebang saja, tapi digosok-gosok dulu. Siapa tahu karena tebal bulu kulitnya nggak masuk air.
Makanya digosok supaya benar-benar masuk airnya. Jadi ketika bersuci juga harus teliti. Jangan seasal-asalnya saja, semau-maunya bersuci. Dia yang membuat hukum sendiri. Yang mana nyaman saya sudah. Agama punya dia. Jadi di sini kita diajarkan Islam KTP supaya kita itu bersuci dengan cara yang sangat berhati-hati, dengan cara yang benar, tidak semau kita. Agama ini punya aturan. Memang kayaknya kelihatannya itu ribet. Memang kalau sudah dibiasakan, nggak akan ada namanya kata ribet. Yang membuatnya ribet adalah rasa malas kita itu. Godaan syaitan itu yang membuat kita ribet dalam bersuci seperti ini. Syaitan itu tidak suka melihat kita ketika menghadap Allah dalam keadaan suci. Karena kan tabiatnya syaitan itu, apa katanya dalam Al-Quran? Aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Nyata-nyata sudah jadi musuh kita syaitan. orang ingin nyari barang najwa benar. Rata-rata syaitan itu menjadi musuh kita. Makanya syaitan itu berjuang untuk membuat kita ragu-ragu di dalam beribadah. Syaitan itu membuat kita tidak yakin ketika beribadah. Membuat kita pikiran kita melayang sana kemari, tidak khusyuk. Itu yang dikerjakan oleh syaitan. Jadi syaitan itu tidak masuk ke dalam ke tempat yang sering mengerjakan maksiat. Setan itu tidak di sana. Maksudnya apa? Jadi setan itu tempat kerjanya itu di sini. Di tempat orang menuntut ilmu, di tempat orang sholat, di tempat orang beribadah. Di sana setan bekerja. Jangan kira setan itu sukanya di diskotik, sukanya di tempat-tempat yang sering dikerjakan maksiat. Bukan. Tapi tempat setan itu bekerja di sini, di tempat orang yang sering melakukan ibadah. Di sana setan berperan. Makanya jangan sekali-kali meremehkan yang namanya pahala dan dosa ini. Sunnah mendapatkan pahala apabila mengerjakannya. Masih sunnah. Kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Iya, memang. Tapi jangan remehkan. Pahala sunnah ini akan berperan kelak ketika kita masuk ke dalam kubur. Perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Supaya jangan kita menyesal ketika masuk dalam kubur. Karena kalau udah masuk di dalam kubur, itu nggak ada gunanya penyesalan. Gimana pun cara kita nangis darah yang keluar dari mata nggak ada gunanya. Karena udah terlambat dia menyesal. Dulu pernah diperingati oleh orang, pernah diperingati oleh temannya, jangan melakukan hal-hal seperti ini, jangan yang ini, jangan ini. Tapi dia membantah. Malahan dicaci temannya yang memperingatinya. Dicaci orang yang memberitahunya kebaikan. Maka kelak di dalam kubur dia akan sangat menyesal. Karena apa? Karena dia akan disiksa mulai dari sejak pertama kali dia masuk dalam kubur sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Ada yang tahu? Gak ada. Coba bayangkan, mulai manusia sejak Nabi Adam menunggu hari kiamat sampai sekarang belum datang-datang. Menunggu di mana? Di dalam kubur, di tempat yang gelap, sempit. Di sana kita menunggu. Gimana caranya supaya kita tidak lelah, tidak capek, tidak sakit disiksa di dalam kubur? Dengan memperbanyak pahala. Makanya jangan suka meremehkan yang sunnah-sunnah ini. Apalagi membaca selawat. Selawat ini termasuk juga pahalanya berlimpah ketika kita membacanya, bukan main-main. Jangan sedikit-sedikit melarang orang membaca selawat. Baca selawat itu pahalanya sangat berlimpah. Kenapa? Karena itu berhubungan sama Rasulullah. Itu Rasulullah, apa kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi ini, laulaka ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan, seandainya aku
seandainya tidak ada kamu wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Ini kita membacakan salawat untuk kekasihnya Allah, orang manusia yang dicintai oleh Allah, itu yang kita bacakan salawat. Kalau kita misalkan mendoakan, artinya salawat yang kita bacakan itu tidak akan menambah kemuliaan Rasulullah, tapi kita yang akan mulia oleh salawat yang kita baca. Contohnya salawat Nahdlatain, itu jangan main-main. Salawat Nahdlatain itu dikarang oleh Bapak Al-Maghfur lahu Maulana Syekh di depan makam Rasulullah, langsung Rasulullah yang memeriksanya. Nih, salawat Nahdlatain. Makanya jangan suka sedikit-dikit itu salah. Selawat Nahdlatain ini dikarang langsung di depan makam Rasulullah, dan langsung Rasulullah sendiri yang memeriksa selawat itu. Yo, kan Rasulullah sudah meninggal, sudah lama meninggal. Kok bisa seperti itu? Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wala taqullu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan katakan orang yang meninggal dalam jalan Allah itu, dalam berjuang memperjuangkan jalan Allah itu, artinya orang yang mati dalam keadaan memperjuangkan jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Jangan kira orang itu mati tapi dia tetap hidup, katanya dalam Al-Quran. Al-Quran bilang seperti itu. Masih ragu sama Al-Quran? Ini Rasulullah. Makanya banyak orang yang sering bermimpi sama Rasulullah. Katanya di dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang, ini kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku, kata Rasulullah. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau misalkan nih ingin dirinya diselamatkan dari segala macam maksiat, perbanyak selawat. Cukup perbanyak selawat sudah. Ntar selawat itu yang akan membimbing kalian. Perbanyak selawat. Kalau misalkan kalian baca la ilaha illallah, ya dapat kalian pahala besar, pahalanya membaca la ilaha illallah. Tapi kalau dalam keadaan riya, hilang pahalanya. Kalau selawat dalam keadaan riya, sombong, sum'ah, kalian baca tetap diterima. Sama dengan doa yang diawali dengan selawat dan diakhiri dengan selawat, itu tidak akan ditolak doanya. Makanya jangan benci sama orang yang membaca selawat. Sedikit-dikit menyalahkan orang yang membaca selawat. Gak ada selawat itu di zaman Nabi. Memang gak ada selawat di zaman Nabi dong. Rasulullah masih hidup. Makanya belajar, ngaji, benar-benar belajar untuk ilmu. Jangan berguru sama Google. Harus punya guru yang nyambung sanadnya sampai Rasulullah. Minal aqlafi, sampai mana tadi? Wa yajibu yusalul ma'i lama tahtal qulfati. Dan wajib meratakan air, artinya mengalirkan air ke seluruh bawah kulfah. Minal aqlafi. Apa maksudnya kulfah? Sampai ini, telapak kaki ini. Harus kena seluruhnya tanpa terkecuali. Mulai dari bagian atas sampai semua, sampai bawah harus terkena. Wa ila, maksudnya kulfah ini. Maksud dari kulfah ini adalah lipatan-lipatan yang ada di kulit. Lipatan. Misal mengokoh kan orang yang gemuk misalkan, ada lipatan-lipatan di kulitnya. Lipatan. Itu namanya kulfah. Harus itu di dalam lipatan itu, misal kalau banyak lipatannya kan, harus terkena sama air ketika mandi wajib. Tidak saja. Ini namanya kulfah. Lipatan-lipatan lemak itu harus disingkap, harus diratakan sama air, terkena. Jangan sampai tidak ada yang terkena. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda fu'udiha. Dan sesuatu yang tampak dari anunya perempuan.
inda qu'udiha, ketika duduknya. Astagfirullah. Ini maaf ya, supaya jelas ini kita membahas fikih. Jadi yang dimaksud di sini harus terkena juga nih untuk perempuan ini bagian itu apa tuh di bahasa halus, bagian faradnya yang terlihat ketika dia duduk, bagian faradnya yang terlihat ketika duduk. Bagian apa? Nggak paham apa maknanya farad? Farad itu artinya kelamin perempuan. Itu wajib terkena oleh air apabila ketika dia mandi wajib ini untuk perempuan, wajib terkena oleh air di bagian kelamin itu yang terlihat ketika duduk. Itu wajib terkena air. Wajib diradakan. Sampai segininya kita dijelaskan oleh ulama. Kalau tidak seperti ini, ngambang kita beragama, nggak jelas agama kita. Artinya apa? Ibadah kita itu nggak karuan kalau tidak mempelajari hal-hal seperti ini. Semua kita beribadah, makanya hidupnya nggak berubah-ubah. Kenapa? Karena sebab ini tidak diperhatikan. Qada hajatiha. Artinya nih bagian bagian itunya perempuan yang terlihat ketika dia kodok hajat itu wajib terkena sama air. Ketika mandi wajib. Apa gitu dah? Paham sudah? Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu. Dan termasuk sesuatu yang wajib membasuhnya yaitu anus namanya, kan? Tahu anus? Itu bagian badan yang di bawah itu, yang di belakang. Anus. Ujung dari lubang belakang itu wajib terkena sama air. Gimana caranya pakai tangan dialirkan pakai tangan. Dialirkan supaya benar-benar merata air itu. Itu juga harus terkena. Jadi ketika mandi pusatnya dan kalau laki-laki kan bagian ujung lubang belakangnya itu harus terkena. Anusnya namanya kan bahasa Indonesianya. Li'annaha, karena sesungguhnya kenapa hal demikian? Tadharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badani. Ini penyebabnya. Kenapa ujung pantatnya itu harus terkena sama air? Ini penyebabnya kata ulama. Karena sesungguhnya terlihat ujung anusnya itu ketika waktu kodok hajat buang air besar. Maka dari sanalah ujung pantatnya itu, anusnya itu menjadi bagian dari badan yang terlihat. Karena terlihat ketika kodok hajat buang air besar. Kan ketika buang air besar ada itu apa namanya ujung dari anunya itu. Ada kan terlihat kan? Pernah lihat? Pernah di selfie? Ketika buang air besar selfie bagian bawahnya pernah dilihat? Itu kan cuma disentuh bagian anunya itu, ujungnya itu. Itu makanya karena itu nampak ketika buang air besar, makanya itu penyebabnya dia menjadi anggota badan yang nampak harus terkena sama air ketika mandi wajib. Perlu diperhatikan. Tadi yang pertama pusat nih harus terkena. Yang kedua untuk perempuan bagian anunya itu yang terlihat, yang nampak ketika dia qada hajat. Ketika duduk pas qada hajat, bagian faradnya yang terkena yang terlihat ketika qada hajat. Wallahu a'lam gimana rupanya. Kemudian nih yang terakhir yang harus terkena tadi oleh air yaitu anus, ujung dari lubang belakang ini. Kenapa dia harus terkena sama air? Karena ketika buang air besar dia itu kelihatan. Dari sanalah dia penyebabnya dia ujung dari pantat ini menjadi bagian badan yang terlihat harus terkena sama air. Baru sah mandi wajibnya. Baru benar-benar suci kalau sudah seperti ini. Kalau terpenuhi rukun-rukunnya yang tadi kita jelaskan, maka sah mandi wajibnya. Sekarang sunnah-sunnahnya dulu. Al-ghusli khamsatu asya', tinggal sedikit. Wal wudu kamilan qablahu
wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu 'anil hadasil asghari wa illa nawa bihi al-asghara wa imrarul yadi 'ala ma wasalat ilayhi min al-jasadi wa yu'abbaru 'an hadha al-imrari bid-dalki wal muwalatu wa sabaqa ma'naha fil wudu'i wa taqdimul yumna min shaqqaihi 'ala al-yusra wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati minha. Habis. Kemudian sunnah mandi. Itu ada 5 perkara. Yang pertama baca basmalah, kedua berwudu. Wudu yang sempurna dengan rukun syarat, artinya dengan rukun yang 6 itu harus sempurna. Itu wajah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap kepala dan juga kaki. Harus sempurna nih wudunya. Sebelum mandi wajib. Ini sunnah hukumnya. Dapat pahala. Wayani dan dia berniat. Jadi ketika dia berwudu itu niatnya adalah al-mughtasilu sunnatal ghusli. Nawaitul wudu'a di sunnatal ghusli. In tajarradat. Jadi orang yang mandi itu niatnya itu sunnah mandi besar. Jika sunyi dari, artinya jika dia sebelum dia berhadas besar wudunya itu belum batal. Maksudnya apa? Ada ki orang seperti itu? Ada. Misal dia tidur dalam keadaan duduk, enggak batal wudunya kan? Kemudian ketika dia bangun basah sarungnya, mimpi basah. Itu masih wudunya di sana, masih wudunya. Maka ketika dia ingin mandi wajib, ingin mendapatkan pahala sunnah, apa yang dia pakai berniat? Nawaitul ghusla di sunnatil ghusli. Bukan untuk mengangkat hadas kecil, karena dia sebelum ketika dia junub itu dia itu masih suci, artinya belum berhadas kecil. Wa illa, maka jika tidak, maka dia berniat dengan lirafil hadas, berarti ketika dia sudah junub, artinya berhadas besar, gimana batal wudunya. Kemudian di sana dia tidur dalam keadaan terlentang misalkan, bangun-bangun basah sarung, dibasah bangun-bangun basah. Di sanalah kemudian ketika dia ingin mendapatkan pahala kesunahan ketika mandi wajib itu dengan berwudu, maka niat wudunya itu lirafil hadasi asghar, itu niatnya. Kalau masih wudunya di sunnatil ghusli, niat sunnah mandi. Kemudian wa imrarul yadi 'ala ma wasalat ilaihi, dan menjalankan, artinya nih menggosok-gosok pakai tangan supaya benar-benar merata. Ini sunnah hukumnya menggosok pakai tangan. Gosok-gosok semua anggota badan sampai rata semuanya. Terutama yang sudah disebutkan tadi itu harus digosok, diratakan. Minal jasadi wa yu'abbaru an hadzal ibrari bid-dalki. Dan yang dimaksud dengan menjalankan ini adalah menggosok. Digosok ketika mandi wajib ya. Jangan dulu pakai sabun. Karena ketika pakai sabun terus dialirkan airnya itu berubah menjadi mustakmal karena berubah baunya. Berubah salah satu dari sifat air itu, mustakmal jadinya. Enggak bisa mensucikan airnya kalau sudah menjadi mustakmal. Wal mualatu, dan mualat terus menerus. Sabaqa ma'naha fil wudu'i, dan makna mualat itu sudah lewat pada bab wudu. Wa taqdimul yumna min shaqqaihi 'ala al-yusra wa baqiya min sunanil ghusli umurun mazkuratun fil mabsuqati minha taslisu wa takhlilus sya'ri. Kemudian mendahulukan yang kanan dari dua sisi badan. Jadi nih, dibagi dua badan nih. Ada bagian kanan, ada bagian kiri. Jadi supaya kalau dia ingin mendapatkan pahala kesunahan, yang didahulukan adalah bagian kanan ini. Bagian di sini. Dia menyiram bagian sini dulu. Didahulukan. Bagian kanan. Harus. Bukan harus tapi sunnah hukumnya. Dapat pahala. Kalau sering mengerjakan yang sunnah, banyak pahalanya. Masuk kubur dapat kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Kalau dosanya lebih banyak, ya siksa didapat. Wa baqiya min sunanil ghusli,
Dan masih tersisa dari sunnah-sunnah mandi umurun mazkuratun fil mabsutati minha. Pada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab yang lebih luas pembahasannya, minha diantaranya at-taslisu wa takhlil sya'ri, yaitu membasuh 3 kali dan menyela-nyela bulu yang tebal. Menyela-nyela bulu, misalnya bulun betis tebal di sela-sela supaya masuk air. Bulu kepala tebal diginikan supaya benar-benar rata terkena sama air. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ammalana ربنا في فروعنا إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, Allahumma faqul hadi ila sayyidil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.